wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Rino Agustinanto, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka yang saat ini sedang melaksanakan proses pembelajaran untuk uji kinerja dengan menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Masih semangat ya? Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas kita yaitu Nicholas. Silakan Nicholas untuk memimpin doa. Mari teman-teman, kita mulai pelajaran pada pagi kali ini untuk beragama dan nanti berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Nicholas. Selanjutnya, saya akan absensi untuk kalian. Apakah kalian keterangannya hadir atau sakit dan sebagainya? Baik, yang pertama Adi Afriansa, Hadir. Aditya, Hadir. Anissa, Axel. Oke, hadir ya, berarti satu ya tidak hadir. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, akan saya tampilkan terlebih dahulu video motivasi yang saya harapkan setelah menonton video motivasi ini, kalian akan lebih bersemangat kembali dalam belajar. Oke, sudah. Tadi motivasi sedikit, bahwasannya ketika kita menginginkan sesuatu, kita harus memperjuangkan apa yang sudah kita inginkan tersebut, walaupun banyak rintangan maupun cobaan yang kita hadapi ke depan. Nah, setelah kita menayangkan video motivasi, saya akan mengajukan pertanyaan nih kepada kalian. Saat ini, kira-kira kamu tinggal di desa apa di kota? Oke, siapa yang bisa tunjuk ke saya? Kira-kira ketika kamu tinggal di kota, ada nggak barang-barang atau benda-benda yang memang itu mencirikan kota? Ya, silakan. Jadi saya tinggal di kota, saya itu memiliki barang-barang itu ada HP, ada komputer juga, ada laptop. Oke, terima kasih. Ada lagi? Oke, kemudian saya akan menjelaskan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Ini adalah kompetensi dasar serta indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar yaitu menganalisis struktur keuangan kota. Tujuan pembelajaran kita adalah satu, melalui kegiatan diskusi dari tayangan video, peserta didik dapat mencontohkan pola interaksi desa dan kota dengan benar. Kemudian saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok yang nantinya kita akan melihat permasalahan yang ada di kota dan di desa terkait dengan proses interaksi. Nah, permasalahan ini nanti kita lihat dari aspek pembangunannya. Itu ya. Kemudian nanti setelah membagi kelompok, silakan kalian duduk di kelompoknya masing-masing. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan interaksi desa kota melalui PowerPoint interaktif yang kalian lihat di depan. Oke. Apa itu interaksi desa kota? Interaksi desa kota adalah proses hubungan yang bersifat timbal balik antar unsur-unsur yang ada.
Oke. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi desa kota. Yang pertama adalah adanya wilayah yang saling melengkapi atau komplementaritas regional. Jadi karena perbedaan potensi mereka harus melakukan interaksi tadi. Kedua, adanya kesempatan berintervensi. Intervensi dalam artian di sini adalah kebutuhan terkait dengan pangan di kota itu dibutuhkan juga bantuan dari desa, sehingga mau tidak mau desa harus menyetok pangannya ke kota. Itu intervensinya di sini. Kemudian interaksi karena adanya kemudahan perpindahan dalam ruang atau spatial transferability. Maksudnya kemudahan adalah adanya pembangunan jalan yang menghubungkan antara wilayah perkotaan dengan pedesaan. Kemudian teori-teori interaksi itu nanti ada teori gravitasi, teori titik henti, teori potensi penduduk, dan teori grafik. Teori ini akan mempengaruhi seberapa kuat dan seberapa jauh interaksi antar desa kota itu terjadi. Oke, yang terakhir adalah pengaruh interaksi desa kota. Adanya interaksi itu menimbulkan aneka pengaruh baik positif dan interaktif, baik positif maupun negatif. Nah, dalam artian di sini adalah kalau kita melihat desa dan kota melakukan interaksi, mereka akan memiliki dampak. Dampak itu bisa berbentuk positif, dampak itu bisa berbentuk negatif. Di sini kita lihat pengaruh positif itu bagi interaksi ini, yaitu yang pertama adalah bertambahnya kaum cendekiawan. Kedua, gairah perekonomiannya tinggi. Ketiga, pengetahuan penduduknya meningkat. Keempat, adanya alih-alih dan penggunaan teknologi. Kelima, meningkatkan hubungan sosial ekonomi. Dan yang terakhir adalah mudah memperoleh bahan-bahan konsumsi pertanian. Kemudian ada dampak negatifnya juga nih, terutama bagi desa. Yang pertama adalah desa mengalami kekurangan tenaga potensial. Tenaganya jadi pindah ke kota karena interaksi terjadi. Kemudian timbulnya penetrasi atau perembasan. Maksudnya apa ya tadi? Kebutuhan pangan di kota meningkat. Mau nggak mau, suka atau nggak suka, wilayah daerah hinterland kota seperti Jakarta ini harus meminta bahan pasok makanan itu dari desa. Contohnya dari daerah-daerah hinterlandnya itu Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor dan sebagainya untuk mengirimkan bahan pangan ke kota. Itu penetrasi. Kemudian perluasan wilayah kota, kotanya menjadi luas. Selanjutnya adalah pengangguran, tunawisma, kejahatan, masalah pangan dan lingkungan. Ini muncul dan sering karena interaksinya tidak terkendali. Kemudian kawasan hijau semakin berkurang. Ini kalau kita lihat, kalau mudik, setelah selesai mudik, orang-orang pada ke sini. Nah, orang-orang pada ke sini mengakibatkan mereka membentuk kawasan pemukiman baru. Setelah itu, kawasan hijau di daerah perkotaan semakin berkurang. Yang selanjutnya adalah tumbuhnya para pedagang kaki lima dan hunian liar. Ini adalah pengaruh dari interaksi desa kota dilihat dari segi positif dan negatif. Begitulah media pembelajaran dari PowerPoint interaktif terkait dengan interaksi desa kota. Dari apa yang saya jelaskan, ada yang ingin ditanyakan? Ya. Apakah dampak interaksi desa kota terhadap kota? Oke. Najwa bertanya, apakah dampak ada dampak interaksi desa kota terhadap kota? Nah, kita bisa melihat dari bagian ini. Kita melihat apakah dari sisi positif atau negatifnya. Nah, bagi kota sendiri, saya ambil dari positifnya adalah salah satunya ini, gairah perekonomian di perkotaan semakin meningkat. Kemudian meningkatkan hubungan sosial ekonominya. Ada lagi enggak? Oh ini, bertambahnya kaum cendekiawan. Kemudian kalau untuk adanya alih-alih penggunaan teknologi dan mudahnya memperoleh bahan-bahan konsumsi pertanian, ini cenderungnya ada di desa. Kemudian itu kalau kita lihat dari segi positif. Kalau segi negatif, nah kalau segi negatif itu banyak di kota. Salah satunya adalah yang kita lihat tadi barusan, pengangguran,
tunawisma ini nggak punya rumah ya, kemudian kejahatan, masalah pangan sampai lingkungan. Dan yang terakhir adalah kawasan hijau semakin berkurang. Ini adalah dampak interaksi bagi kota baik dari segi positif ataupun negatif. Gitu ya Najwa ya? Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah? Tidak ada. Baik. Selanjutnya, setelah ini, saya akan menampilkan video pembelajaran yang kaitannya dengan pembangunan akibat interaksi desa kota, baik itu di desa ataupun di kota. Oke, jadi ini kondisi pedesaan. Karena pembangunannya tidak merata sehingga banyak pedesaan yang belum mengalami proses perkembangan di dalamnya. Nah, ini banyak kita temui di wilayah-wilayah pedesaan di luar Pulau Jawa terutama. Karena mayoritas seperti itu bentuknya. Kemudian kita cermati kembali, ini adalah salah satu bentuk pembangunan yang terdapat di kota. Nah, apa dampak negatif dari hasil interaksi tadi? Nih, kalau kita lihat dari kota, masalah-masalah pembangunan yang kaitannya dengan interaksi tadi adalah banyaknya permukiman liar yang kita temui. Ya, kalau kita cermati banyaknya permukiman yang liar yang kita temui, kemudian daerah-daerah slums area juga kita temui banyak. Ini tersebar hampir seluruh wilayah perkotaan di Indonesia. Nah ini ya, salah satunya ya, peningkatan jumlah penduduk di perkotaan mengakibatkan daerah-daerah lahan parkir juga semakin sempit. Kemudian banyak pedagang-pedagang juga yang menjual dagangannya di pinggir jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas. Kemudian salah satu yang lain adalah karena pengaruh urbanisasi. Urbanisasi itu perpindahan dari desa ke kota, tapi tidak hanya membawa fisik badannya saja, tetapi membawa pola pikir, membawa tingkah laku yang ada di desa untuk ke kota, sehingga mengakibatkan proses penumpukan penduduk di wilayah tersebut. Seperti itu. Ya, ini bisa kita cermati proses pembangunan yang terjadi akibat dari interaksi desa. Baik anak-anak, silakan berkumpul di kelompoknya masing-masing. Sudah. Oke, sudah ya. Baik, kalau sudah, silakan buka LKPD yang sudah saya berikan pada kelompoknya masing-masing. Jadi seperti ini LKPD-nya. Ada ya? Oh iya, betul seperti itu. Atau kalian, ini kan cuma LKPD kelompok, tapi bagi individu yang mau melihat, silakan bisa men-scan barcode-nya untuk LKPD. Jadi kamu bisa maju nanti untuk men-scan barcode ini, silakan untuk mendownload LKPD ini di internet. Yang sudah saya sertakan linknya, saya ubah menjadi barcode. Tapi kalau yang misalkan sudah ada di kelompoknya ini dan cukup menggunakan ini, silakan menggunakan ini juga nggak apa-apa. Tapi kalau yang mau silakan scan barcode-nya. Oke. Kemudian setelah itu di dalam LKPD ini nanti seperti biasa kamu tulis kelompok kamu berapa, nama kelompoknya siapa. Perhatikan di kompetensi inti dan kompetensi dasar yang terdapat di LKPD. Kemudian di sini ada tujuan, ada alat dan media. Itu alat medianya kamu bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan laptop, dan Google Assistant yang nantinya akan coba kita gunakan. Kemudian ada landasan teori dari teori yang kita gunakan pada pertemuan kali ini. Kemudian prosedur kerjanya adalah bagi kalian yang tadi tidak sempat menonton video atau tidak sempat mengambil proses pembangunan dari interaksi desa kota tadi, di sini di LKPD juga sudah saya sertakan link YouTube-nya. Tapi karena ini mungkin
hard copy, tidak bisa, silahkan juga scan barcode-nya. Kalian bisa melakukan proses scan barcode ini sehingga nanti kalian akan mendapatkan link dan masuk ke YouTube terkait dengan video yang tadi saya sudah paparkan. Seperti itu ya. Cukup dipahami tidak? Pahami ya. Kalau sudah, selanjutnya kalian tinggal menjawab pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 4. Kemudian kalian merangkum hasil dari pengamatan video tadi terkait dengan proses pembangunan akibat dari interaksi desa dan kota. Oke, jelas ya? Baik, setelah itu silakan untuk berdiskusi. Baik, silakan melakukan proses diskusi secara berkelompok untuk menjawab soal LKPD yang sudah saya bagikan kepada kalian. Silakan kerjakan secara berkelompok. Kemudian nanti ketika proses pengerjaan, jika ada yang ingin ditanyakan, memberikan aba-aba kepada saya. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Oke, apa nih kelas? Saya mau nanya, kalau apa tuh masalah pembangunan dan kita pakai terapi desa dan kota, apa dapat kita tuliskan dari semua aspek? Oke. Proses pembangunan akibat interaksi desa kota itu bisa kalian gunakan dari seluruh aspek, ya. Jadi tidak hanya kalian hanya melihat dari satu sektor saja, tapi kamu bisa melihat dari beberapa sektor yang bisa kamu ambil dampak dari pembangunan. Oke ya. Kemudian nanti juga kamu juga bisa menggunakan bantuan dari Google Assistant. Jadi kamu nggak usah ngetik-ngetik di handphone, cukup bicara saja di handphonemu. Nanti handphonemu akan memberikan suatu perintah yang kaitannya dengan apa yang sudah kamu ucapkan. Nah, coba dan dicobakan kaitannya dengan Google Assistant tadi. Proses pembangunan interaksi desa dan kota. Oke ya. Nah, ini ya. Salah satunya buktinya ketika tadi si Dandi bicara, ternyata di Google juga akan menginstruksikan apa yang kamu bicarakan tadi. Jadi kamu nggak usah capek-capek ngetik, gitu. Nggak usah capek-capek ngetik, cukup bicara saja. Nah, ini adalah salah satu pemanfaatan dari intelijen artifisial yang artinya adalah kemampuan kecerdasan buatan yang harusnya kita adopsi dalam proses kegiatan pembelajaran. Itu ya, nanti jangan lupa di setiap kelompok untuk melaksanakan yang tadi saya katakan dan sudah dicontohkan oleh temanmu. Silakan dikerjakan ya. Baik, apakah sudah selesai kegiatan diskusinya? Sudah? Sudah ya? Baik, nanti setelah kalian mengerjakan ini akan saya lakukan presentasi atau kalian nanti akan melakukan presentasi untuk memaparkan hasil kerja kelompok kalian. Sudah selesai? Sudah ya? Baik, saya akan langsung memerintahkan kelompok 1 untuk memaparkan hasil kegiatan diskusinya. Silakan kelompok 1. Oke. Ini hasil diskusi kami akan saya jawab. Dampak interaksi desa kota dalam pembangunan pembangunan interaksi melakukan dampak pertumbuhan antara wilayah ekonomi menyebabkan suatu kegiatan yang baru dalam waktu tertentu. Oke, terima kasih kelompok 1. Ada yang ingin bertanya? Ya, Pak. Oke.
Saya dari Ramadan dari kelompok 6. Siapa? Saya dari Ramadan dari kelompok 6. Dari kelompok 6. Silakan. Pertanyaan pertama, apa yang Anda ketahui terkait dengan pembangunan? Dan yang kedua, menurut kelompok Anda, bagaimanakah kondisi pelaksanaan pembangunan di desa dan kota? Itu saja, Pak. Baik, silakan kelompok 1 untuk menjawab. Silakan berdiri. Diskusi dulu. Oke, jangan lama-lama ya. Oke, silakan. Udah ya? Oke, silakan dijawab. Berdiri menjawabnya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan Haikal. Nomor yang 1, apakah yang Anda ketahui terkait dengan pembangunan? Pembangunan dapat diartikan sebagai segala upaya yang dilakukan dengan rencana untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya? Baik, berikan aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya silakan kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusinya. Mana kelompok 2? Ya. Silakan berdiri. Perkenalkan, saya Rizky dari kelompok 2. Interaksi desa, kota, dan permasalahannya. Modernisasi telah banyak membawa perubahan cara hidup warga kita dan warga kota khususnya, dan warga negara Indonesia khususnya. Oke, baik. Terima kasih kelompok 2. Ada yang ingin bertanya? Oke. Kelompok berapa? Kelompok 7. Berdiri silakan. Bertanya. Saya dari kelompok itu ingin bertanya, menurut kelompok Anda apa saja yang menjadi faktor terjadinya interaksi desa dan kota? Yang kedua ini, menurut kelompok Anda apa yang Anda ketahui tentang interaksi dalam kaitannya dengan wilayah kota dan desa? Oke, silakan. Oke, baik. Jadi beliau Oke, sudah? Sudah ya? Oke, silakan berdiri untuk menjawabnya kelompok 2. Oke, saya sebagai dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7, yaitu 3 faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota. Antara lain adalah wilayah saling melengkapi, regional komplementari, interfering opportunity, dan kemampuan berpindah dalam ruang, spasial melakukan evolusi. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada ya? Berarti sudah ada pertanyaan tadi dari kelompok 2. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 3 untuk memaparkan hasil diskusinya. Silakan. Jadi ini hasil dari diskusi kelompok kami. Pembangunan desa kota merupakan sebuah usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih merata dan seimbang. Terima kasih kelompok 3. Ada yang ingin bertanya untuk kelompok 3? Silakan. Saya berbicara dari kelompok 2. Ya, silakan. Menurut kelompok Anda, mengapa interaksi desa dan kota tidak membentuk dalam baru? Yang kedua, menurut kelompok Anda, menunjukkan dari interaksi pembangunan dan desa dengan kota tidak berdampak negatif bagi kota, solusinya apa yang bisa dilakukan? Oke, silakan untuk kelompok 3 menjawab. Ya, silakan. Sudah? Oke, silakan. Siapa yang menjawab? Ya. Saya menjawab dari pertanyaan kelompok 2, yaitu yang pertama, interaksi desa-desa dan kota-kota tidak membentuk zona baru karena keduanya memiliki karakteristik yang sama. Terima kasih. Baik. Cukup, ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada ya? Baik, berikan aplaus untuk kelompok 3. Oke, selanjutnya adalah kelompok terakhir. Kelompok 4, silakan untuk memaparkan hasil diskusinya. Saya akan menjawabkan rangkuman hasil dari diskusi kelompok. Masalah yang berkaitan dengan kemampuan sudah paham menjadi. Silakan. Ada yang ingin bertanya untuk kelompok terakhir? Oke, silakan. Menurut kelompok Anda terkait apa yang terjadi yang menjadi faktor tersebut terjadi interaksi antara desa dalam rangka memulai kebutuhan. Nomor 2, menurut kelompok saudara, mengapa suatu desa atau kota harus berinteraksi dengan yang lain?
Silakan kelompok 4 untuk langsung dijawab. Yang kencang mungkin nanti tidak terdengar. Faktornya adalah antara daerah membutuhkan barang-barang yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Cukup ya? Tidak ada pertanyaan lagi? Tidak? Oke, berikan plus untuk kelompok 1. Baik, terima kasih. Itu mungkin hasil pemaparan dari setiap kelompok dari hasil kegiatan diskusinya. Nanti selanjutnya adalah kalian menjawab soal formatif yang nantinya akan saya berikan soalnya. Tapi sebelum itu, hasil pertanyaan maupun hasil evaluasi yang teman kalian berikan tadi mohon untuk dicatat dan untuk melengkapi jikalau apa yang sudah kalian kerjakan itu masih ada yang kurang, gitu ya. Baik, selanjutnya adalah kalian akan mengerjakan soal formatif yang mana soalnya sudah saya bagikan di Google Classroom. Silakan mengakses Google Classroom dan menjawab soalnya. Silakan. Oke, 19 orang yang sudah menjawab dan rata-ratanya sudah mencapai 95. Artinya kalian sudah memahami pembelajaran pada pertemuan kali ini. Nah, yang belum, nanti silakan untuk menjawab tes formatif ini yang sudah saya sertakan di Google Classroom. Oke, selanjutnya adalah kita melakukan proses penyimpulan materi yang nanti akan dibacakan oleh Rayani. Silakan Rayani untuk membacakan hasil kesimpulan pada pertemuan kali ini. Saya ingin membacakan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Dari pengertian sendiri, interaksi desa kota adalah proses hubungan yang bersifat timbal balik antar unsur-unsur yang ada dan mempunyai pengaruh terhadap perilaku dari pihak-pihak yang bersangkutan melalui kontak langsung, berita yang didengar atau surat kabar sehingga melahirkan sebuah gejala baru baik berupa fisik maupun non fisik. Baik, terima kasih Rayani telah membacakan kesimpulan. Selanjutnya kita akan mendengarkan refleksi ya dari hasil kegiatan pembelajaran kita kali ini. Saya minta Axel untuk membacakan refleksi dari kegiatan kali ini. Boleh di tempat duduknya saja tapi berdiri biar teman-temannya mendengarkan. Silakan Axel. Oke, saya refleksi ya. Refleksi di pembelajaran hari ini. Kan minggu lalu kita tuh biasa belajar online ya kan. Nah, ini offline itu rasanya beda banget. Terutama pas bentuk komunikasinya kan langsung. Nah, terus kayak masih sama kayak minggu kemarin tuh karena ada penjelasan dari mata kotanya, terus ada diskusi kelompok, pertanyaan kelompok dan jawaban kelompok, terus ada tes formatif. Nah, itu yang masih sangat sulit. Oke, ada nggak yang kesulitan dalam proses pembelajaran kali ini, Axel? Itu paling ya satu dikasih pertanyaan, terus tes formatif juga masih susah. Oh, masih susah. Baik. Gak ada lagi? Gak ada. Oke, terima kasih Axel telah membacakan refleksi pada kegiatan pembelajaran kali ini. Kemudian selanjutnya adalah saya akan memberikan reward. Nah, yang tadi kan kalian sudah melakukan proses presentasi tuh dari kelompok 1 sampai kelompok terakhir, dan dari hasil pemaparan yang tadi sudah dijelaskan oleh kalian, maka saya melihat kelompok 2 menjadi kelompok dengan pemaparan yang terbaik. Berikan plus kembali. Nanti jangan lupa kelompok 2 nanti akan saya berikan reward point tambahan karena telah memaparkan hasil diskusinya dengan baik. Oke, selanjutnya adalah saya akan menugaskan kalian untuk rencana tindak lanjut dari apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu kalian nanti di rumah harus melihat ada nggak faktor-faktor yang tadi sudah kita pelajari, faktor-faktor dari interaksi desa kota
di rumah kalian, apakah faktor-faktor tersebut muncul? Ya. Nah, kalau muncul, coba tolong cermati bagaimana proses atau faktor dari interaksi kota desa ini terjadi. Gitu ya. Nah, ini adalah sebuah rencana tindak lanjut dari apa yang sudah tadi kita pelajari. Oke, terakhir saya akan menginformasikan pembelajaran kita di pertemuan yang akan datang, yaitu kaitannya dengan sistem informasi geografis, peta, dan penginderaan jarak jauh. Jadi habis ini kita akan melaksanakan pembelajaran pada bab yang baru untuk pertemuan yang akan datang. Oke. Kemudian setelah pembelajaran ini selesai, sebelum saya tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Nanti berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas kita, yaitu Nicholas. Silakan Nicholas untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik teman-teman, kalau dapat menjawab materi yang diberikan Bapak Nino, hanya materi yang dipakai doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Tadi sudah kita pimpin dengan doa. Semoga ke depan kita akan bertemu lagi dalam pembelajaran yang akan datang, dan semoga kalian selama pandemi ini tetap sehat dan bisa mengikuti pembelajaran minggu berikutnya. Terima kasih. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.